Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak kelas 81? Ya, sehat-sehat semua. Bagus, alhamdulillah. Ya, jangan lupa tetap semangat, rajin belajar di rumah. Sholat 5 waktu. Itu yang penting. Sholat 5 waktu harus kamu tegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa bantu kedua orang tua. Baik, kita akan belajar. Ya, Bapak sudah siapkan ini materi agar kamu perhatikan dengan baik. Mari kita ikuti materi pembelajaran ini. Oke? Bagi anak-anak kami, anak kelas 81 yang nanti yang kurang paham, kurang jelas, Bapak persilakan untuk bertanya. Bisa melalui WhatsApp grup yang sudah kita buat, silakan bertanya. Nanti secepat mungkin pertanyaan kamu akan Bapak respon dan akan Bapak berikan jawabannya. Jadi hari ini kita belajar tentang gaya. Mungkin dari anak-anak timbul pertanyaan, Pak, apakah gaya itu sama dengan yang dilakukan oleh model-model di televisi? Apakah gaya yang kita maksud seperti itu, Pak? Nah, jadi pada hari ini yang harus kamu pahami bahwa Bapak akan menerangkan gaya itu berdasarkan pemahaman ilmu fisika. Jadi apa gaya menurut pemahaman ilmu fisika? Gaya adalah tarikan atau dorongan. Ingat, itu gaya itu tarikan atau dorongan. Itu aja, ingat. Kata kuncinya itu. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat menyebabkan perubahan bentuk benda, arah gerak benda, dan kecepatan gerak. Misal, ini di video ini sudah Bapak tampilkan ada orang yang sedang mendorong maupun menarik meja. Coba kamu perhatikan. Nah, kita mulai ini namanya siapa ini di sini? Misalkan si Diki. Ah, si Diki ini mendorong meja dan si Diki ini menarik meja. Maka mendorong dan menarik meja itu yang dilakukan oleh si Diki pada dasarnya telah memberikan gaya terhadap meja. Jadi kalau ditanya apa alat untuk mengukur gaya, maka alatnya itu adalah neraca pegas. Perhatikan ini, nak. Ini neraca pegas. Nah, ini di gambar ini. Perhatikan neraca pegas. Oke ya. Berdasarkan sifatnya, gaya itu dapat dibedakan menjadi dua. Ya, Bapak ulang. Berdasarkan sifatnya, gaya itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, gaya sentuh. Yang kedua, gaya tidak sentuh. Nah, masing-masing ini memiliki ciri. Masing-masing memiliki contoh. Nah, gaya sentuh itu apa contohnya? Contohnya gaya sentuh itu gaya otot dan gaya gesek. Kamu perhatikan gambar gerobak yang disorong oleh Pak Kumis ini, Bapak yang berkumis ini. Nah, ini contoh daripada gaya gaya sentuh. Jadi sehari-hari sebetulnya kita semua telah melakukan atau bekerja memberikan gaya terhadap benda. Ini contoh gaya sentuh. Kemudian gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh adalah gaya yang bekerja pada benda tanpa adanya sentuhan dengan benda tersebut. Misalkan gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi. Nah, ini Bapak buat contohnya, gaya tidak sentuh itu adalah gaya magnet. Magnet bisa menarik atau mendorong benda tanpa menyentuh benda tersebut. Bapak ulang, magnet dapat menarik atau mendorong benda tanpa menyentuh benda tersebut. Nah, contoh gaya seperti ini namanya gaya tidak sentuh. Kemudian ada istilahnya resultan gaya. Resultan gaya. Nah, kamu ada yang bertanya, mungkin apa sih resultan gaya itu? Nah, resultan gaya itu beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda, beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda. Diulang, resultan gaya itu beberapa gaya yang bekerja pada suatu benda dalam satu garis kerja. Dalam satu garis kerja diganti oleh sebuah gaya yang dinamakan dengan resultan gaya. Resultan gaya itu cukup ditulis dengan huruf R besar. Misalnya begini contohnya, gaya yang segaris dan searah. Ada sebuah meja didorong oleh dua orang anak. Anak pertama dan anak kedua. Masing-masing mendorong meja ke arah yang sama. Si Diki dengan si Randy. Misal kita buat seperti itu. Yang menjadi pertanyaannya, berapakah jumlah
gaya yang diberikan kedua orang tersebut terhadap meja, maka untuk menentukan resultan gayanya, rumusnya itu R atau resultan gaya sama dengan sigma F. Jadi R itu diperoleh dari F1 ditambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Nah, paham ya? Jadi, kalau semakin banyak orang yang memberikan gaya yang arahnya sama, tambahkan aja menjadi F4. Kalau ada 10 orang ke arah yang sama, F4, F5, dan seterusnya sampai dengan F10. Yang kedua, gaya yang segaris dan berlawanan arah. Ini contohnya. Nah, ada dua orang ini. Bermain tali, satu menarik ke kanan, satu menarik ke arah kiri. Tentu arahnya berlawanan. Nah, untuk menentukan berapa besar resultan gayanya, kamu dapat menggunakan rumus R sama dengan F1 dikurang F2. Berapa F1-nya? Tinggal kurangkan dengan F2-nya berapa. Dengan catatan, mana yang lebih besar, itu dikurangkan dengan yang kecil. Tulis dulu yang besar. Tulis dulu jumlahnya yang besar, baru dikurangkan dengan yang kecil. Oke, kita perhatikan contoh yang sudah Bapak buat dalam video ini. Contoh pertama, sebuah meja guru di ruang kelas akan dipindahkan oleh dua orang murid. Ingat, akan dipindahkan oleh dua orang murid. Jadi, dua orang murid ini memberikan gaya kepada terhadap meja meja guru. Dengan gaya sebesar 50 Newton. Orang pertama memberikan gaya 50 Newton. Dan 35 Newton. Orang kedua memberikan gaya 35 Newton. Pertanyaannya, berapakah resultan gaya yang bekerja? Sip. Ini pertanyaan yang menantang, tapi menyenangkan untuk kita selesaikan. Bapak yakin kelas 81 oke semua? Pasti bisa. Caranya, buat diketahui. Seperti biasa ya, diketahui. F1 gaya yang pertama. Berapa nak? Iya, 50 Newton. Kita tuliskan F1 50N. Ingat ya, satuannya Newton ditulis dengan huruf besar. N-nya N besar. Gaya yang kedua F2 35 N Newton, tulis dengan huruf besar. Kemudian buat di bawahnya ditanya R resultan gayanya berapa dan jawab. Nah, ingat rumusnya. R itu resultan gaya itu F1 ditambah dengan F2. Jadi R itu F1-nya 50 ditambah F2-nya 35. Maka dapatlah resultan gayanya 85 Newton. Abang kan? Iya, sip. Bapak yakin? 81 semua bisa. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. 3 gaya. Nah, dalam video ini ya Bapak tampilkan contoh 3 gaya yaitu F1 20 Newton arah ke kanan, F2 10 Newton ke arah kanan, F3 30 Newton ke arah kiri. Bekerja pada sebuah benda. Ingat, bekerja pada sebuah benda. Bendanya satu. Tapi ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Bekerja pada sebuah benda. Yang menjadi pertanyaannya, arah benda tersebut bergerak dan besar resultan gayanya ada berapa? Ingat, kita kelompokkan dulu mana yang ke kanan dan mana yang ke kiri. Ada berapa yang ke kanan, jumlahkan. Dan ada yang berapa yang ke kiri. Kita buat seperti ini misalnya. Diketahui F1 20 Newton ke kanan. Tuliskan. Tuliskan ya nak, ke kanan. Berarti gaya pertama ke kanan. F2 10 Newton ke kanan, tuliskan ke kanan. F3 30 Newton ke kiri, tuliskan ke kiri. Ditanya resultan gayanya. Maka jawabannya R sama dengan F1 ditambah F2 dikurang F3. Kenapa ditambah F1 dan F2? Karena arahnya sama. Nah, F1 ditambah F2 itu jumlahnya 30 dan F3 30, maka resultan gayanya sama dengan 0. Resultan gayanya sama dengan 0. Maka benda ini dalam keadaan diam. Diam itu tidak bergerak, tidak berpindah karena resultan gayanya sama dengan 0. Nah, demikian penjelasan Bapak. Terima kasih. Untuk kelas 81 tetap semangat belajar.